Pengertian mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya atau mikroskop cahaya majemuk adalah mikroskop yang menggunakan cahaya lampu sebagai pengganti cahaya matahari, sebagaimana yang digunakan pada mikroskop konvensional. Pada mikroskop konvensional, sumber cahaya masih berasal dari sinar matahari yang dipantulkan dengan suatu cermin datar ataupun cekung yang terdapat di bawah konsendor. Cermin ini akan mengarahkan cahaya dari luar ke dalam konsendor. Sejarah mikroskop. Sejarah ditemukannya mikroskop sejalan dengan penelitian terhadap mikrobiologi yang memasuki masa keemasan saat berhasil mengamati jasa training. Pada tahun 1664, Robert Hooke menggambarkan struktur reproduksi dari molds, tetapi orang yang pertama dapat melihat mikroorganisme adalah seorang pembuat mikroskop berkebangsaan Jerman, yaitu Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1932 sampai 1723. Menggunakan mikroskop dengan konstruksi yang sederhana, dengan mikroskop tersebut dia dapat melihat organisme sekecil mikroorganisme. Mikroskop pertama kali ditemukan pada abad ke-16. Mikroskop berasal dari kata mikro yang berarti kecil dan scipium yang berarti penglihatan. Jadi mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat kecil. Mikroskop zaman dulu sangat sederhana karena hanya memiliki satu lensa. Berbeda dengan mikroskop yang banyak digunakan sekarang, yang tergolong mikroskop majemuk yang terdiri atas 2 lensa atau lebih. Mikroskop merupakan alat yang dapat menghasilkan bayangan dari benda yang di mikroskop menjadi lebih besar. Fungsi mikroskop cahaya. Sesuai dengan namanya, mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang digunakan untuk melakukan pembesaran pada objek yang kecil. Untuk melihat detail-detail terkecilnya, biasanya objek kecil ini berupa jenis tanaman, hewan, protozoa, virus, bakteri, dan juga yang lainnya. Dari mikroskop ini, objek kecil seperti itu terlihat lebih jelas, hingga bagian paling terkecil yang tidak akan terlihat oleh mata telanjang. Ya teman-teman, mikroskop cahaya memiliki kemampuan pembesaran hingga 1000 kali lipat. Pembesaran paling kecil yang biasanya dilakukan oleh mikroskop cahaya ini dimulai dengan 40 kali lipat, lalu 400 kali lipat, dan yang paling besar 1000 kali lipat. Baik teman-teman, itulah fungsi dari mikroskop cahaya. Ibu dosen dan teman-teman, kita masuk pada bagian cara kerja mikroskop cahaya. Sebagai alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan dan perbesaran objek mikroskopik, cahaya menggunakan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk melakukan perbesaran pada objek. Bagian-bagian mikroskop cahaya yang disebutkan di atas tadi memiliki fungsi berada dalam cara kerja mikroskop cahaya. Supaya Anda lebih memahami bagaimana cara menggunakan dan cara mengerjakan mikroskop cahaya. Berikut penjelasan fungsi tiap-tiap bagiannya. Yang pertama, lensa okuler. Lensa okuler pada mikroskop cahaya memiliki fungsi untuk membentuk bayangan nyata yang berasal dari bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Jumlah lensa okuler pada mikroskop beragam, yaitu 2 lensa okuler pada mikroskop binokuler dan 1 lensa okuler pada mikroskop monokuler. Yang kedua, lensa objektif. Fungsi lensa objektif pada mikroskop cahaya adalah membentuk bayangan nyata dari suatu objek pengamatan. Jumlahnya ada 3 hingga 4 tergantung pada jenis mikroskopnya. Yang ketiga, refuler merupakan bagian mikroskop cahaya yang menyangka lensa objektif.
Fungsi reguler untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Yang keempat, meja preparat. Bagian dari mikroskop ini berfungsi sebagai tempat meletakkan objek pengamatan dengan dilengkapi capita atau penjepit agar preparat tidak bergeser. Yang kelima, kaki penyangga mikroskop. Kaki penyangga mikroskop bisa ditemukan pada mikroskop cahaya jenis terbaru. Fungsinya untuk menjaga mikroskop saat diletakkan di bidang yang tidak datar. Cara kerja mikroskop cahaya yang keenam. Cara kerja mikroskop cahaya yang keenam ini ada diafragma. Jadi diafragma ini dia berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk dan difokuskan ke objek pengamatan. Yang ketujuh ada lengan mikroskop. Jadi lengan mikroskop ini digunakan sebagai frame atau rangka yang memudahkan penggunaan mikroskop ketika pengamatan dilakukan. Begitu juga dengan saat mikroskop dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedelapan ada skala preparat. Bagian dari mikroskop cahaya ini merupakan bagian tambahan yang tidak ditemukan pada semua jenis mikroskop. Fungsi utamanya adalah untuk memudahkan penempatan preparat sebelum diamati. Yang kesembilan ada makrometer dan mikrometer. Makrometer dan mikrometer mikroskop cahaya ini digunakan untuk memfokuskan lensa pada objek pengamatan, baik secara horizontal maupun vertikal. Dan yang terakhir atau yang ke-10 itu ada tuas pengatur kecerahan. Tuas ini adalah potensiometer yang terhubung dengan bola lampu di mikroskop yang fungsinya mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk melakukan pengamatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian mikroskop cahaya beserta fungsi-fungsinya masing-masing. Bagian optik. Yang pertama, lensa okuler. Fungsi dari lensa okuler untuk memperbesar bayangan bedah yang dibentuk oleh lensa objektif. Bagian yang kedua yaitu lensa objektif. Fungsi dari lensa objektif untuk memperbesar bayangan objektif. Yang ketiga, diafragma. Fungsi dari diafragma untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang dipantulkan reflektor menuju mata. Bagian yang keempat, reflektor. Fungsi reflektor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cermin cengkungnya berfungsi untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada objek yang diamati. Fungsi yang kedua, cermin datar untuk memantulkan cahaya apabila sumber cahaya cukup terang. Yang berikutnya bagian mikroskop yaitu bagian mekanik. Yang pertama yaitu lengan mikroskop. Di sini lengan mikroskop ini fungsinya sebagai pegangan mikroskop. Dan yang kedua yaitu pengatur fokus kasar. Di sini fungsinya sebagai memperjelas bayangan benda. Dan yang ketiga yaitu pengatur fokus halus. Di sini fungsinya untuk mempertajam bayangan benda. Dan yang keempat yaitu revolver. Di sini revolver fungsinya untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu penjepit objek. Di sini penjepit objek ini fungsinya sebagai untuk menjepit kaca benda agar tidak terlepas. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Yang berikut, kaki mikroskop. Di sini kaki mikroskop berfungsi sebagai alas atau tempat bertumpunya mikroskop. Berikutnya, tubus. Tubus berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Selanjutnya, meja benda. Di sini meja benda berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan benda yang akan diamati. Dan yang terakhir, skrob. Skrob untuk mengatur sudut berdirinya mikroskop. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, memiliki pembesaran maksimal 1000 kali. Yang kedua, dapat menggunakan lebih dari satu lensa yang dapat diatur secara bebas dalam mengamati pembesaran objek. Yang ketiga, dapat mengamati makhluk hidup jenis mitokondria yang memiliki ukuran 0,25 mikrometer. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengamati objek segar atau dapat disebut juga
preparat basah, atau preparat awetan. Yang kelima, dapat diaplikasikan untuk mengamati objek atau sel yang hidup sehingga dapat melihat aktivitas atau perilaku sel tersebut, seperti bergerak atau membelah diri. Yang keenam, pada mikroskop cahaya tidak membutuhkan tempat yang luas sehingga dapat dilihat langsung oleh pengamat. Yang ketujuh yaitu penelitiannya dapat dilakukan di mana saja karena sumber cahaya berasal dari lampu atau mikroskop optik yang menggunakan sinar matahari. Kekurangan mikroskop cahaya. Kekurangan mikroskop cahaya adalah tampilan gambarnya yang tidak sebagus jenis mikroskop elektron karena gambar yang ditampilkan kadang masih kurang jelas.